Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teman Rafanana di PPL ingin mempresentasikan hasil dari DPPL kami bersama dengan saya Zafir Muhammad Tektona Grandito. Dan saya Muhammad Arya Jasa Gumilar. Saya Akbar Fawaz. Saya Sagrul Putra Wiguna. Baik, kita lanjut. Baik, untuk yang pertama ini DPPL-nya dengan anggota Akbar Fawaz, Zafir Muhammad Tektona Grandito, Sahrul Putra Wiguna dan Muhammad Arya Jasa Gumilar dengan NIM itu. Nah, ini ada daftar tabelnya udah disesuaikan juga dengan tabel-tabel yang ada dalam DPPL ini. Jadi bisa ada daftar tabel sama daftar gambar. Nah, kita masuk ke bab 1 pendahuluannya. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu aplikasi kita ini ngapain. Jadi aplikasi Suka Baca ini adalah aplikasi peringkas jurnal ilmiah berbasis AI. Karena zaman sekarang udah pasti udah lumayan banyak tugas juga, apalagi untuk anak kuliahnya gitu, untuk mencari jurnal. Anak SMA pun juga bisa mencari jurnal, dan mereka mungkin kalau harus membaca-baca agak susah. Dan apalagi kita pertama harus mencari dulu jurnal tersebut di misal di Google Scholar atau sebagainya. Nah, di aplikasi Suka Baca ini kita sudah ada database tersendiri, database jurnal bagi semua orang yang udah pernah ngupload di Suka Baca itu. Jadi kita menggunakan berbasis web agar semua orang bisa mengaksesnya mau dari komputer atau dari ponsel mereka sendiri. Nah, jadi pas kita upload jurnal yang kita punya, itu nanti bakal otomatis terringkas. Ada riwayat juga, nanti kita bisa melihat apa saja apa saja jurnal-jurnal yang udah kita ringkas. Nah, dalam bab 1 ini langsung lanjut ke tujuan penulisan dokumen. Tujuannya masih sama aja kayak SKPL yang sebelumnya, cuma bedanya ada di selanjutnya nanti. Ada di lingkup masalahnya ini. Nah, ini ada representasi visual, ada tambahannya di sini sequence diagram dan desain antar muka atau UI, user interface. Dan ada yang keenam implementasi kode dan query yang akan digunakan. Nah, lanjut di definisi dan istilah, ini mungkin akan kita lewat aja karena ya hanya begitu saja. Lalu di referensi hanya satu aja referensinya, yaitu SKPL yang sebelumnya sudah kita buat. Karena itu dasar yang kita ambil. Lalu lanjut ke bab 2 perancangan globalnya. Nah, rencananya seperti yang udah saya bilang tadi, itu kita akan menggunakan layanannya berbasis web. Jadi semua pengguna tuh bisa di mana aja bisa mengaksesnya di browser atau di browser komputer atau di handphone mereka tanpa harus diinstal. Jadi fokus utamanya juga menciptakan tampilan yang sederhana dan nyaman, di mana seluruh proses berat seperti membaca dokumen dan merangkum teks dilakukan oleh sistem server di pusat. Nah, kita langsung deskripsi arsitektur perangkat lunaknya. Jadi dari arsitektur perangkat lunak yang kita buat ini ada beberapa user ya, ada academic, researcher, dan student. Ini udah jelas, misal mereka ini sebagai golongan di akademisi. Jadi mereka bakal masukin data-data mereka, register, login, atau upload sebagainya. Itu bakal langsung lanjut ke autentikasi dalam database-nya. Itu kita menggunakan Firestore database dengan autentikasi menggunakan Firebase Authentication. Lalu upload file for summary itu pakai summarization engine-nya adalah Python mu PDF. Jadi itu pemrosesan dari Python secara otomatis, bawaan dari Python-nya juga ada. Langsung lanjut ke spesi bacanya mungkin. Summarize kita menggunakannya OpenAI GPT-4o. Untuk search-nya ini pakai Serp API. Nah, untuk servernya itu kita pakai server Vercel Deployment. Jadi di Vercel itu udah emang bisa dijadiin sebagai server dasarnya dulu. Mungkin untuk setelahnya nanti bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, lanjut di komponen diagramnya. Ini ada daftar akun. Daftar akun ini jelas untuk daftar registrasi, lalu ada masuk itu login, memilih karya ilmiah. Ini untuk pencari ya, ini untuk keterangan untuk mencari kalau misal sekiranya mengecek dulu apakah ada jurnal tersebut atau tidak sebelum kita melakukan ringkasannya. Lalu selanjutnya melakukan ringkasan karya ilmiah. Ini fungsi utamanya jelas. Setelah itu kita bisa melihat ringkasan. Ini melihat ringkasannya kita dilihat melalui riwayat.
Atau bisa juga abis kita upload, kita ringkas, bisa langsung dilihat juga. Lalu mengunduh, ini bisa lewat riwayat juga, dan mengunggah. Oke. Untuk selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3 di mana di sini ada realisasi use case. Di sini use case kita ada 7. Yang pertama ada registrasi, masuk, mengunggah, mengunduh, memilih, melihat karya ilmiah, dan melakukan ringkasan. Di sini langsung saja kita ke use case registrasi. Oke, di sini saya akan jelaskan use case yang registrasi, di mana di sini prekondisinya pengguna berada di halaman registrasi akun, post kondisinya akun pengguna terdaftar dan tersimpan di sistem atau akunnya sudah terdaftar. Nah, di sini akan dijelaskan skenario utamanya di mana sistem di sini akan meminta pengguna tuh untuk mengisi nama dan kata sandi. Nah, di sini tuh penggunanya mengisi data dan menekan tombol registrasi. Nah, sistem tuh bakal verifikasi dulu datanya dan membuat akun baru. Nah, lalu sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman masuk. Nah, di sini ada skenario alternatif skenario di mana apabila nama itu sudah terdaftar. Jadi saat pengguna atau aktor ngisi nama dan sudah terdaftar, dia tuh bakal sistem itu bakal minta pengguna untuk memilih nama lain. Di sini ada UI-nya yang kita lihat di sini. Di sini ada tabel deskripsi atau objek UI-nya. Di sini ada registrasi page, halaman utama. Ini deskripsinya. Oke, di sini ada tabel objek atau di dalam page registrasi. Di sini ada gambar dengan label logo aplikasi, form, username. Ada form sini. Seperti itu aja, langsung aja ke identifikasi objek dan tipe kelas. Di sini ada registrasi, di sini ada boundary, ada masuk, di sini juga boundary, di sini registrasi controller, di sini user, ada entity. Sebenarnya di sini ada sequence diagram seperti yang tadi dijelaskan dalam use case scenario. Pertama-tama dia tuh bakal ngeluarin registrasinya dulu, halaman registrasi. Terus dia si aktor ini bakal nge-submit registrasinya. Di sini registrasinya bakal ngevalidasi datanya sama proses registrasinya. Nah, jika username-nya nggak unik, dia bakal langsung ngebuat akunnya atau create user. Dia setelah ngeregistrasi, dia tuh bakal masuk ke halaman masuk di sini atau login. Nah, di sini ada alternate flow ininya yang dimana nama sudah terdaftar, dia tuh bakal balik ke registrasi lagi. Di sini suruh ganti nama. Nah, oh ya, di sini tuh kita tuh bisa pindah dari halaman masuk ke registrasi. Jadi ada tombol dari halaman masuk untuk pindah dari masuk ke registrasi, di mana si aktornya bisa klik masuk. Oh sorry, ini tuh dari registrasi ke masuk, jadi bakal pindah dari registrasi ke masuknya. Oke, di sini ada use case skenario masuk, di mana prekondisinya pengguna tuh telah berada di halaman masuk. Sedangkan post kondisinya pengguna tuh masuk ke halaman home. Jadi setelah dia login tuh dia bakal ke home. Nah, dari awal tuh dia pengguna tuh membuka halaman masuk ini tuh dari registrasi ya. Dia pencet tombol masuk. Nah, terus di sini si sistem tuh bakal nampilin halaman masuknya. Lalu si pengguna tuh harus masukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, sistem bakal melakukan verifikasi. Soalnya sistem tuh bakal ngirim pengguna ke home. Di sini ada alternate flow-nya di mana si username itu belum terdaftar. Jadi dia tuh bakal nampilin pesan error. Terus di sini ada juga kalau passwordnya tuh salah, dia bakal nampilkan pesan error password salah. Soalnya di sini ada UI-nya. Di sini nih, ini yang tombol registrasi page, dia bisa balik ke registrasinya. Di sini ada objek UI. Di sini ada page masuk, di sini ada gambar. Ada form, isi username, password, ini tombol masuk. Ini tombol registrasi. Ini masuk tuh dia bakal langsung verifikasi form untuk masuk. Selanjutnya di sini ada identifikasi objek baru dan tipe kelasnya.
Di sini ada masuk itu boundary, register itu boundary, halaman utama boundary, masuk controller, sedangkan user itu entity. Di sini ada sequence diagramnya seperti tadi. Ini tuh kondisi jika kita dari register kita mencet tombol masuk, dia bakal ke masuk. Nah di sini ada untuk ngisi username dan passwordnya, sini aktor ngisi, sini dimana dia tuh bakal ngevalidasi data. Oke, ini harusnya satu ya, jadi validasinya ini salah di sini. Selanjutnya di sini dia tuh bakal jika passwordnya udah benar, dia bakal usernya bakal masuk, terus dia bakal dapetin user, dia bakal pindah ke halaman utama. Nah ini ada alternate flow-nya, dimana kalau passwordnya salah, dia tuh bakal pindah lagi ke halaman masuk. Ini password salah dan username salah ya. Oh ya, sini juga jika kita ngejadi untuk login, kita belum punya akun, dan kita mau register lagi, dia tuh bakal pindah dari, misalkan kita mau chat register page, tombol register, dia bakal ke halaman register. Dia bakal pindah ke sini halaman register. Selanjutnya di sini ada use case mengunggah, dimana prekondisinya pengguna tuh sudah masuk dan sedang berada di halaman home. Ini sudah login, dia ada di home. Nah post kondisinya tuh jurnal tuh berhasil diunggah ke sistem. Nah jadi si aktor tuh atau pengguna tuh milih menu unggah karya ilmiah, lalu pengguna tuh mengunggah file kayak PDF, docs atau apapun. Terus sistem memvalidasi format dan ukuran filenya. Sistem tuh ngecek dulu nih format dan ukuran filenya tuh bener enggak. Selanjutnya sistem menampilkan opsi ringkas. Di sini bisa kita cancel atau ringkas. Sini ada alternative flow di mana formatnya tuh nggak valid. Jadi sistem tuh nampilin pesan salah dan minta pengguna tuh untuk mengunggah file lagi. Jadi di sini kalau bukan PDF atau docs, dia bakal nampilin ini. Di sini ada UI-nya, ini mengunggah. Nah ini yang cancelnya. Selanjutnya di sini ada deskripsi objek, dimana ada ini halaman utamanya. Di sini ada unggah untuk unggahnya. Selanjutnya ini ada page utamanya, di sini ada jenis atau gambar, labelnya ini tombol dia bakal keluar. Di sini ada objek UI-nya, bisa dilihat ini tombol, ini bisa kembali, teks, tata, ya seperti itu. Lanjut aja ke identifikasi objek baru dan tipe kelasnya. Di sini ada unggah dimana dia boundary, halaman utama dia boundary, unggah controller dia controller, dan ringkasan dia entity. Di sini ada sequence diagramnya, dimana dia dari halaman utama tuh dia mencet tombol unggah untuk pindah ke halaman unggah. Nah di sini user bakal ngeklik unggah untuk unggah filenya. Di sini si sistem tuh bakal ngevalidasi dulu nih formatnya benar atau enggak. Oh iya, terus si usernya juga bakal ngeklik unggah, iya bakal jadi unggah atau tidaknya. Sini bakal ngevalidasi lagi. Nah di sini abis unggah tuh bisa kita langsung ke arah, bisa lihat ringkasannya. Sini ada alternative flow-nya. Ini kalau unggahnya nggak jadi tuh sama nggak sesuai format, dia bakal balik lagi ke halaman awalnya. Selanjutnya di sini ada use case scenario cari. Di sini ada kondisinya pengguna tuh sudah masuk dan sedang berada di halaman utama atau halaman home. Post kondisinya tuh karya ilmiah tuh telah dipilih. Jadi awal-awal tuh si pengguna tuh bakal milih menu pilih karya ilmiah atau nyari. Lalu sistem tuh bakal nampilin dulu nih daftar karya ilmiah. Nah terus pengguna dapat memilih karya ilmiah. Sistem bakal menampilkan opsi ringkas atau cancel ringkas. Nah di sini ada UI carinya. Dari homepage kita pilih ke sini. Ini ada pilihannya. Ini di halaman untuk carinya. Ini ada tabel deskripsi objeknya, ada homepage, ada halaman utama, ada halaman cari, ada page di halaman utama ya kayak seperti tadi. Ini ada di page cari, ada
text file, ada navigasi, tombol, logo aplikasi seperti ini. Selanjutnya di sini ada identifikasi objek baru dan tipe kelasnya. Oke, di sini ada yang pertama itu ada objek cari, di mana dia tuh tipe kelasnya boundary. Terus ada utama, dia tipe kelasnya boundary. Ini terus ada cari controller, dia controller, ada jurnal di entity. Ini ada sequence diagramnya. Itu dari halaman utama dia bakal ngeluarin halaman cari. Nah, di sini tuh si usernya tuh bakal ngisi pencariannya. Dia bakal ngisi pencariannya, bakal divalidasi nih. Bakal divalidasi pencariannya. Misalkan ada, dia bakal ke jurnal, dimana dia bakal dapatin jurnalnya. Dia terus bakal nampilkan jurnal. Oh ya, ini klik jurnalnya juga, dia misalkan dia mau milih, habis nyari itu dia mau milih jurnalnya yang mana, dia bakal ini klik jurnal. Ini lalu di sini tuh dari cari itu kita bakal ngasih lihat sini ada opsi ringkas, dia tuh mau ngeringkas jurnalnya atau enggak. Ini alternatif flow-nya, di mana dia klik back atau kembali, dia bakal klik kembali ke halaman utama. Dia tuh bakal ngekontrol halaman utamanya. Selanjutnya di sini ada use case, melihat ringkasan, di mana prekondisinya pengguna itu telah melakukan ringkasan sebelumnya. Jadi si aktor atau pengguna itu harus sudah melakukan ringkasan. Nah, post kondisinya tuh riwayat ringkasan terlihat oleh pengguna. Yang pertama tuh di sini ada aktor, ini harusnya satu ya. Saya di sini mungkin kami salah ketik. Di sini pengguna tuh membuka menu riwayat ringkasan. Nah, lalu sistem tuh bakal nampilin daftar hasil ringkasan yang sudah diringkas sebelumnya. Lalu pengguna tuh milih salah satu untuk dilihat ulang. Lalu si sistem tuh bakal nampilin ringkasannya. Lalu di sini ada UI dari melihat ringkasan, di sini ada dari history. Bisa dilihat. Ini jurnal yang tadi ringkasnya. Oke, ini ada objek UI-nya dari riwayat page. Ini ada riwayat page-nya, ada tombol, menu. Ini tuh menu hamburger tuh yang ini. Nah, ini menunya. Terus ada tombol cover, ada covernya. Ini logo aplikasi, dan jelas ada logonya itu. Oke, mungkin langsung aja ke identifikasi objek baru dan tipe kelasnya. Di sini ada objeknya dan riwayat, itu boundary. Di sini ada riwayat controller, itu controller, ada riwayat halaman riwayat. Oke, selanjutnya di sini bagian use case unduh dan yang lainnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut, kita di sini ada use case unduh. Pertama kita jelasin dulu use case skenarionya. Nama use case-nya itu mengunduh ringkasan, terus deskripsi itu pengguna dapat mengunduh jurnal yang sudah diringkas. Lalu ada prekondisinya, yaitu di sini pengguna telah melakukan ringkasan pada jurnal dan berada di halaman utama. Lalu post kondisinya itu jurnal berhasil diunduh. Nah, di sini skenario itu yang pertama, user membuka halaman riwayat, lalu dari sistemnya menampilkan daftar jurnal yang telah diringkas. Lalu pengguna memilih jurnal yang telah diringkas dan pengguna memilih format unduhan. Lalu pengguna mengunduh. Nah, lalu dari sistemnya menampilkan hasil unduhannya. Nah, terus pengguna menyimpan hasil unduhan, dan terakhir pengguna langsung kembali ke halaman utamanya. Nah, di sini ada UI dari unduh ya. Lalu ada table deskripsi objek UI. Itu namanya yang pertama dari riwayat page, yaitu halaman untuk pengguna yang ingin melihat karya ilmiah yang telah diringkas. Lalu page unduh, di dalamnya itu ada button tidak, tombol untuk pengguna yang tidak yakin mengunduh. Lalu ada button ya, tombol untuk pengguna ingin mengunduh. Lalu di sini ada sequence diagramnya. Nah, di sini pengguna membuka halaman riwayat, lalu request daftar dari riwayat controller, lalu dari riwayat controller mengambil data dari ringkasan mengirim data kembali ke riwayat controller,
Lalu dari pengguna itu memilih jurnal, terus klik unduh. Terus ada proses unduhnya, langsung ke dari halaman riwayat ke ringkasan controller. Selesai mengunduh dari ringkasan controller ke ringkasan, lalu dari ringkasan mengirim unduhan kembali ke ringkasan controller. Lalu dari riwayat controller bisa mendapatkan file unduhannya. Oke, lanjut. Kita ada kelas diagram. Nah, di sini kita ada 3 kelas, yaitu user, jurnal, dan ringkasan. Di sini dalam satu user itu bisa mengunggah, memilih atau mengunggah, memilih jurnal, bisa memilih 1 sampai banyak jurnal. Lalu dalam jurnalnya itu bisa membuat ringkasan, melihat ringkasan, mengunduh ringkasan, dan melihat riwayat ringkasannya. Oke, lanjut. Di sini ada perancangan detail kelas. Nah, dari kelas diagram tadi ya. user ID, nama, password. Terus ada metodenya, ada registrasi, masuk, keluar. Lalu yang kedua ada jurnal. Kelas jurnal ini ada atributnya itu jurnal ID, judul, penulis, format file. Lalu metodenya ada validasi file, unggah jurnal, memilih jurnal. Lalu yang ketiga ada kelas ringkasannya. Atributnya ringkasan ID, isi ringkasan, format file. Lalu metodenya ada buat ringkasan, lihat ringkasan, unduh ringkasan, lihat riwayat ringkasan. Untuk setiap kelas, identifikasi operasi mengacu pada tanggung jawab kelas. Identifikasi atribut termasuk visibility-nya. Lalu pada perancangan algoritma dan atau query dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dengan saya ini di perancangan algoritma dan atau query. Ini sebenarnya kita semuanya pakai algoritma. Ada 4 algoritma. Yang pertama ini nama kelasnya ringkasan. Nama operasi ini validasi. Algoritmanya ini kita memvalidasi format filenya dia .pdf atau tidak. Ini di codingannya kita pakai bahasa Python. Di sini extract text ini simple, kita pakai if else gitu. Di if-nya ini kalau PDF dia return, kalau dia docx dia return juga. Tapi kalau misal file path-nya tidak PDF atau docx, dia ngasih ini error text gini. Next, algoritma kedua, ini gambarnya di bawah. Yang ini nama kelasnya ringkasan, nama operasinya kita reading atau sebenarnya kayak menarik teks atau enggak ngebaca teks dari filenya lah. Algoritmanya kita menarik teks dari file. Sini ada 2, soalnya kita pisah, yang satu untuk PDF, yang satu untuk docx. Yang PDF simple beginilah. Oke, algoritma ketiga, ini nama kelas ringkasan, nama operasi. Nah, ini baru processing. Kita tadi kan di algoritma kedua kita baru narik teksnya. Bisa dari PDF kita tarik semua teks, terus muncul kayak ke format txt gitulah. Misal. Nah, sekarang di algoritma 3 kita proses teksnya, merapihkan. Misalkan ada yang simbol-simbol aneh atau spasi terlalu banyak, ini semua terurai oleh spasi algoritmanya. Dan terakhir ada algoritma 4. Nah, setelah kita validasi, baca teksnya, terus kita proses teks itu biar lebih rapi, langsung kita lempar si teksnya ke model AI yang kita gunakan, yaitu di sini GPT 4o. Ini kecil sih, simpelnya gitu. Oke, kemudian bab terakhir di sini matriks keruntutan. Ini simpelnya tuh kita FR yang sudah kita tulis, FR yang udah kita tentukan. Kita menangani FR itu dengan use case apa gitu. Di sini daftar akun, kita menggunakan use case registrasi, masuk, use case masuk. FR milik karya ilmiah, kita menggunakan use case milik karya ilmiah, dan seterusnya. Oke, untuk penutupan mungkin akan diteruskan oleh teman saya. Baik, sekian, terima kasih atas presentasi DPPL kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.